Berita pertama, Timnas Indonesia wajib waspada, Kaoru Mitoma berpotensi perkuat Timnas Jepang. Kaoru Mitoma dikabarkan sudah mulai kembali berlatih bersama Timnas Jepang usai sempat mengalami cedera jelang Piala Asia. Karenanya, pemain sayap milik Brighton itu berpotensi bisa bermain di laga terakhir fase grup kontra Timnas Indonesia. Sebelumnya, Kaoru Mitoma mengalami cedera saat Brighton menghadapi Crystal Palace pada Jumat 22 Desember tahun 2023 lalu. Akibatnya, pemain berusia 26 tahun itu telah absen membela Brighton dalam beberapa pertandingan. Namun, Mitoma tetap disertakan oleh pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ke skuadnya untuk Piala Asia. Baru-baru ini, dia dikabarkan telah pulih dari cederanya. Menurut laporan media setempat, Mitoma mulai berlatih untuk Timnas Jepang pada hari Jumat kemarin, dan kemungkinan bisa bermain di pekan depan. Sebab demikian, Mitoma siap bermain di laga kedua atau ketiga penyisihan grup D melawan Irak dan Timnas Indonesia. Tentunya, hal ini bisa saja menjadi ancaman serius bagi skuad Garuda. Adapun jadwalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi tim terkuat di Asia yakni Jepang di Althumama Stadium pada Rabu 24 Januari tahun 2024 jam setengah 7 malam. Berita kedua, Jose Mourinho diminta jadi pelatih Timnas Indonesia jika Kevin Dix dinaturalisasi. Jose Mourinho diminta jadi pelatih Timnas Indonesia jika Kevin Dix dinaturalisasi. Permintaan itu disampaikan oleh warganet TikTok. Keinginan pencinta sepak bola agar Kevin Dix segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia terus muncul. Sebab, pemain itu terbukti bermain bagus di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Kevin Dix saat ini membela FC Copenhagen di Liga Denmark. Pemain keturunan Maluku itu juga menjadi bagian penting timnya di ajang Liga Champions musim ini, hingga melaju jauh ke babak 16 besar. Sayangnya, hingga detik ini belum ada wacana untuk menaturalisasi pemain tersebut. Namun, keinginan itu semakin mencuat setelah Kevin Dix kedapatan menghabiskan libur musim dingin di Indonesia. Unggahan itu lantas disambar warganet dengan komentar beragam, yaitu salah satunya, jika benar ini dinaturalisasi, maka yang jadi pelatih Timnas Indonesia Jose Mourinho saja ya. Tulis komentar warganet. Berita ketiga, Tokyo Verde resmi depak Pratama Arhan, bek Timnas Indonesia itu berikan pesan menyentuh. Pratama Arhan dan Tokyo Verde resmi berpisah untuk musim depan. Kontrak Arhan di Verde akan berakhir pada akhir Januari ini, menurutnya. Selama berada di Jepang dia mendapatkan banyak pelajaran, meski harus memutuskan berpisah dengan Verde musim ini. Terima kasih atas support dan dukungannya yang begitu besar selama ini, untuk mengembangkan kemampuan sepak bola saya, agar menjadi lebih baik lagi. Saya telah mengambil keputusan baru pada musim laga tahun ini, kata Pratama Arhan dilansir dari laman Tokyo Verde. Pemain kelahiran Blora ini menambahkan bahwa dia mendapatkan sambutan yang positif saat pertama bergabung dengan Tokyo Verde. Dia juga mendapatkan banyak pelajaran. Apalagi ini adalah musim pertamanya berkarir di luar negeri. Arhan berjanji akan terus mengembangkan kemampuannya di sepak bola. Dia akan terus berjuang berharap memiliki karir yang lebih baik di masa depan, walaupun masih banyak kekurangan. Saya yakin dan percaya sepenuhnya terhadap keputusan yang saya ambil ini. Saya mohon selalu doa dan dukungannya. Kata Pratama Arhan. Berita keempat, Shin Tae-yong sudah pasang target saat Timnas Indonesia jumpa Irak di Piala Asia. Tidak boleh kalah. Timnas Indonesia bakal jumpa Irak pada laga perdana Piala Asia. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada 15 Januari tahun 2024, seperti diketahui. Memang Timnas Indonesia tampil di Piala Asia dalam kondisi tidak diunggulkan. Meski begitu, Shin Tae-yong masih yakin
Timnas Indonesia bakal berbicara banyak di Piala Asia. Soal target lawan Irak pada 15 Januari, Shin Tae-yong mengaku Timnas Indonesia harus bisa mengambil poin. Dia tak ingin Timnas Indonesia kalah dari Irak. Mungkin bakal ada kejutan, kerahkan semuanya, atau tidak sama sekali. Ujar Shin Tae-yong. Saya berpikir 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di fase grup. Vietnam harus kami kalahkan dan dalam laga melawan Irak setidaknya kami bisa meraih hasil imbang. Untuk Jepang, jujur saja mereka berada di level yang berbeda. Pertandingan itu tak akan mudah, tetapi saya berencana untuk mempermalukan mereka. Saya pikir kami bisa menciptakan sebuah kejutan jika tidak membuat kesalahan sendiri. Tegas Shin Tae-yong. Berita kelima, breaking news, Shaina Patinama resmi absen di laga Timnas Indonesia vs Irak pada Piala Asia tahun 2023. Pemain Timnas Indonesia, Shaina Patinama, resmi absen saat skuad Garuda menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia tahun 2023, Senin 15 Januari. Hal itu dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional, Sumarja. Shaina Patinama belum datang di Qatar, kata Sumarji. Shaina Patinama absen di laga Timnas Indonesia vs Irak, kata Sumarja. Shaina Patinama sejak 1 Januari tahun 2024 meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang saat itu digelar di Turki. Pemain berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Awalnya, Shaina Patinama diharapkan kembali ke Turki sebelum 5 Januari tahun 2024. Namun, sampai hari ini mantan pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Sekarang harapannya, kondisi ibu Shaina Patinama membaik sehingga sang anak dapat bergabung dengan skuad Timnas Indonesia dan di Qatar.